jadwal keberangkatan timnas menuju ke Bahrain. Serta ini kata Mesilgers usai dirinya dipanggil oleh Sintayong. Termasuk nama Justin Hubner. Sintayong resmi mencoret 3 pemain ini dari skuad Garuda. Ini alasan mengejutkannya. Naturalisasi pemain Malaysia ini ditolak mentah-mentah oleh FIFA. Sang pemain sampai katakan hal bodoh ini ke FIFA. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Kickoff Football. Setelah sempat absen dan menghilang dari skuad Garuda, para bintang timnas Indonesia akhirnya mendapatkan kesempatan tampil lagi untuk ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih timnas senior Indonesia Sintayong memanggil 27 nama untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina pada pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk menghadapi laga tersebut, skuad Garuda sukses ketambahan 2 pemain naturalisasi anyar yang baru saja resmi menjadi warga negara Indonesia. 2 pemain yang baru saja menyatakan sumpah menjadi warga negara Indonesia pada tanggal 30 September lalu adalah Mesilgers dan Eliano Renders. Mereka mendapatkan kesempatan pertamanya untuk membela skuad Merah Putih. Selain nama baru, pelatih Sintayong juga memanggil para anak hilang untuk kembali memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi nanti. Tercatat ada 3 pemain yang dulu menghilang namun kini mendapatkan kesempatan lagi bersama timnas Indonesia. Nama pertama adalah Jordi Amat. Pemain berusia 32 tahun tersebut sempat absen dalam 3 pertandingan terakhir di kualifikasi Piala Dunia. Terakhir kali Jordi Amat membela timnas Indonesia adalah saat menghadapi Irak pada bulan Juli lalu. Mantan penggawa Swansea City tersebut absen dari skuad Garuda lantaran mengalami cedera saat memperkuat timnya, Jordan Takzim di Liga Malaysia. Namun kini kondisi Jordi Amat yang baru saja pulih dari cedera membuatnya kembali dipanggil untuk memperkuat skuad Merah Putih. Kemudian di lini depan, penyerang Persebaya Surabaya Malik Rizaldi juga akan kembali bergabung bersama timnas Indonesia. Kehadiran Malik diharapkan mampu memberikan opsi tambahan bagi Sintayong dalam mempertajam sektor depan. Sebelumnya pemain berusia 27 tahun ini sempat dipanggil timnas Indonesia untuk laga menghadapi Irak dan juga Filipina. Namun dirinya belum berhasil dapatkan menit bermain dan harus pos berada di bangku cadangan. Andai diturunkan di laga melawan Cina ataupun Bahrain, maka Malik Rizaldi bakal catatkan debut perdana di laga resmi bersama skuad senior timnas Indonesia. Selanjutnya sama seperti nama sebelumnya, Dimas Raja juga sempat absen dalam 2 laga terakhir timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Namun setelah penampilan memukau bersama Persib Bandung, dirinya berhasil mendapatkan kepercayaan dari Sintayong lagi dan kembali dipanggil memperkuat timnas Indonesia. Kehadiran Dimas Raja diprediksi bakal membuat persaingan lini depan timnas Indonesia semakin ketat, lantaran saat ini sudah ada nama Eliano Renders yang juga bisa dipasang sebagai striker. Pelatih Sintayong mencoret 3 pemain dari skuad timnas Indonesia untuk menghadapi Bahrain dan juga Cina di kualifikasi Piala Dunia. Dari 27 pemain tersebut ada 3 pemain yang dicoret dibandingkan dengan skuad sebelumnya pada bulan September 2024 lalu, termasuk nama Justin Hubner. Sampai tengah berusia 21 tahun tersebut diketahui masih mengalami cedera setelah bermain penuh selama 90 menit kontra Australia pada tanggal 10 September lalu. Hubner tidak pernah bermain lagi untuk klubnya, Wolverhampton U21, sejak selesai menjalani tugasnya bersama timnas Indonesia di bulan September. Selain Hubner, ada 2 pemain lain yang dicoret oleh Sintayong. Ia adalah Adi Satrio dan juga Ramadan Sananta. Pencoretan Adi Satrio tidak menjadi keheranan karena Sintayong membawa 4 kiper pada September 2024 lalu. Untuk bulan Oktober ini Sintayong memutuskan untuk hanya membawa 3 kiper, yang mana jumlah normal dalam suatu skuad, dan Adi Satrio adalah nama yang dikorbankan. Sedangkan pencoretan Ramadan Sananta tampaknya berkaitan dengan keputusan Sintayong untuk memanggil kembali nama Malik Rizaldi. Sang penyerang berusia 27 tahun tersebut memang tampil baik di Liga 1 belakangan ini. Malik Rizaldi mencetak 2 gol dari 4 pertandingan yang digelar sebulan terakhir. Saat ini pemain-pemain yang merumput di Liga 1 2024 dijadwalkan akan berkumpul di Jakarta pada hari Sabtu 5 Oktober esok. Untuk pemain-pemain abroad atau yang mentas di luar negeri, mereka berpotensi langsung berangkat ke Bahrain. Keputusan itu diambil karena para pemain abroad masih tampil bersama klubnya masing-masing. Ini artinya Mesilgers dan Eliano juga segera menyusul skuad Garuda lainnya ke Bahrain. Dengan dipanggilnya Mesilgers dan Eliano, maka ini menjadi debut perdana keduanya berseragam timnas Indonesia.
Mesilgers mengungkapkan kebahagiaannya bisa dipanggil oleh timnas Indonesia dalam ajang bergengsi dunia tersebut. Dirinya menyatakan siap mengarahkan segala kemampuannya untuk bisa membawa skuad Garuda terbang tinggi di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ini luar biasa. Saya bangga dan ini menjadi yang pertama bagi debut profesional saya membela negara Indonesia dalam skuad utama. Ini fantastis, kata Mesilgers. Timnas Malaysia ketiban apes. Proses naturalisasi pemain keturunan Matchdail ditolak oleh FIFA. Hal tersebut diumumkan langsung Federasi Sepak Bola Malaysia di situs resmi mereka. FIFA menolak naturalisasi Matchdail lantaran hubungan garis keturunan Malaysia yang terlalu jauh. Asosiasi Sepak Bola Malaysia menginformasikan Federasi Sepak Bola Internasional FIFA telah memastikan pemain klub Go Ahead Eagles asal Belanda, Matchdail, belum lolos persyaratan kelayakan untuk bergabung dengan skuad Harimau Malaya. Pasalnya berdasarkan dokumentasi yang terlampir, diketahui pemain berusia 27 tahun itu hanya memiliki darah Malaysia melalui nenek moyangnya dan bukan melalui kakek dan neneknya sebagaimana diatur dalam ketentuan FIFA, tulis Federasi Malaysia. PEM tidak menyerah begitu saja. Mereka terus berusaha mengejar pemain keturunan lain untuk dinaturalisasi guna memperkuat timnas Malaysia. Otoritas sepak bola tertinggi di negeri jiran itu mengikuti langkah PSSI, yakni menaturalisasi pemain keturunan guna menambah kekuatan tim nasional. Seperti diketahui, timnas Indonesia baru saja merampungkan naturalisasi dari Mesilgers dan juga Elian Norenders. Pemain keturunan Malaysia Matchdail marah-marah usai ditolak oleh FIFA untuk membela Harimau Malaya. Menurutnya aturan naturalisasi tersebut bodoh. Sang pemain langsung menumpahkan rasa kekecewaannya. Dalam sebuah percakapan di akun Instagram, ia menyebut aturan FIFA itu bodoh. Saya baru saja mendapatkan telepon. Sangat mengecewakan. Semoga pada waktu yang akan datang ini menjadi mungkin. Tetapi tidak untuk saat ini. Aturan bodoh, tulis Matchdail dalam percakapan tersebut. Seperti diketahui, Sintayong tidak berhenti untuk mengukir sejarah bagi timnas Indonesia sejak menangani tim Garuda pada tahun 2019. Sintayong membawa perubahan besar bagi prestasi, performa hingga fisik dari para pemain timnas Indonesia. Bahkan kini pelatih asal Korea Selatan itu membawa tim Garuda menatap putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sintayong yang diperkenalkan sebagai pelatih timnas Indonesia pada bulan Desember 2019 tersebut dikenal sebagai tipe pelatih yang keras dan juga disiplin. Bahkan pelatih asal Korea Selatan itu tidak pernah ragu mencoret pemain yang indisipliner. Di lain sisi, sosok pelatih fisik senior di sepak bola Indonesia menceritakan soal curhatan Nova Arianto tentang metode kepelatihan yang diterapkan oleh Sintayong kepada para pemain timnas Indonesia. Dino Sefrianto merupakan pelatih fisik senior di Liga Indonesia. Dia sudah menangani beberapa klub besar di Indonesia. Berkarir sebagai pelatih fisik sudah lebih dari 20 tahun. Ia berbicara soal peran Sintayong di skuad timnas Indonesia. Nova curhat, kok latihannya ada interval, parlay, lari jauh. Memang ngebentuk fisik itu seperti itu. Sekarang 4 tahun ini, Coach Sintayong memperbaiki fundamen. Yang bertahan itu adalah pemain yang bermain di Asian Cup, kata Dino. Menurut Dino, para pemain timnas Indonesia memiliki progres yang sangat baik, terutama yang bermain abroad seperti nama Asnawi Mangkualam, Marcelino Ferdinand, hingga Pratama Arhan. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.